beli belum lama sih SSD ini 3400 kan, sesuai ya, 3400 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada datangan SSD buat masang di laptopnya adik gue nih. Sayangnya gua nggak ada obeng. Enggak, obeng buat bongkar nggak ada. Aduh, sedih banget sih nggak punya obeng. Mau nggak mau mesti nunggu obeng. Beli obeng dulu satu set. Sambil kita unboxing ini. Ini gue beli Midas kalau nggak salah ya, SSD nya 240 GB apa 256 gitu. Midas ya 256 GB. Harganya lumayan gokil sih. Berapa nih gue harganya? 240.000. Murah. Gue beli 256 sih, nggak 1 tera aja, duitnya belum ada. Kalau duitnya sih nggak apa-apa. Bentuknya begini nih. Ini ada kartu garansi juga. Gue nggak tahu buat apa nih. Ini low ya. BBPS kecil. Untuk cek speednya kita coba nanti. Setidaknya kita udah unboxing, udah tahu bentuknya seperti ini, jadi kita bisa cek nanti kecepatan read sama baca dan tulisnya ya. Oke deh, next kita langsung test drive. Oke, ini dia. Ini tadi kan 256 ya, jadi totalnya itu sekitar 238 GB ya. Kita langsung aja cobain untuk mulai read sama read sama baca dan tulisnya. Kita langsung aja cobain ya. Nih kita lihat hasilnya seperti apa. Ini masih kosong nih datanya yang sudah aku pakai, karena baru tadi habis unboxing. Kita langsung coba tes. Kalau bagus kan lumayan, jadi gue bisa kemungkinan besar buat nambah kapasitas lagi, jadi ya 1 tera atau 2 tera lah ya, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada ya mau diapakan. Oke, kita tunggu hasilnya. Lumayan lama ya, ini live banget nih, jadi nggak ada yang dipotong-potong, jadi ketahuan banget durasinya berapa. Oke, ini jadi masih bacanya dulu ya. Nggak, sambil tunggu-tunggu lah. Chat kan. Lagi tes nih, tes baca dan tulisnya si SSD. Kalau hasilnya bagus boleh juga nih, harga murah banget sih.
Wih, tulisnya lumayan loh. Oke, nah terus lumayan lah, lumayan. Ini murah loh, cuman 240.000 mendapatkan kapasitas 256, tapi ya 238 ya, saat anggap aja 240 ya. Lumayan ya, kalau untuk internal penyimpanan ya lumayan sih, tapi kalau dipakai hanya buat nyimpen doang data gitu, terus dia hanya disimpan dan lama untuk dibukanya aja, saya nggak sih mesti di SSD atau harddisk saja gitu. Kalau menurut gua penggunaan SSD itu lebih lama sih dibandingkan harddisk, karena tahu kan harddisk itu ada masanya gitu. Jadi kalau dibilang beli harddisk 4 tera sekarang murah, emang murah banget menurut gua dibandingkan di zamannya waktu itu. Mendingan nabung lagi gitu ya, daripada beli harddisk 4 tera, mendingan beli SSD 2 tera kayaknya sih, lebih worth it gitu. Tapi kan kapasitas penyimpanan sekarang tuh pasti banyak banget, handphone aja udah di 256 ya kan. Iya benar, 256. Tapi kan kalau untuk komputer itu pasti butuh lebih besar ya. Ya 2 tera masih cukup lah gua rasa. Nanti kalau udah ada lagi dananya ya upgrade aja gitu. Jadi SSD yang lama itu kita jadikan eksternal, nah yang barunya itu baru di internal. Apalagi sekarang kan PCI itu udah bisa dijadikan port USB juga, lumayan lah, ada masalah menurut gue kalau untuk sekarang gunain kapasitas kecil, ada duit lagi ya upgrade lah. Oke, no problem. Oh, udah ada hasilnya nggak? Kelihatannya hasilnya ya. Jujur aja gue belum terlalu ngerti nih. Nah, nih gue mau nunjukin nih. Gue jadi si siapa namanya? Yang datasay gue ini, gue menggunakan produknya dari toko hijau, masalah namanya apa ya, sebentar gue cek dulu namanya. Aduh, berisik banget. Tinggal di jalan kan. Jadi nih produk ini hanya ada di toko itu doang, katanya dia import mandiri gitu, jadi nggak banyak barang yang ada di luar. Nah ini yang datasay ini gue pakai yang itu ya. Sebentar gue cek nama barangnya apa ya. Nah nanti di sini gue nggak ngerti ya. Untuk apa sih? Clevo kalau nggak salah, Clevo apa ya? Clev masa sih tulisannya gimana sih? Clev ya, betul Clev. Nah itu gue beli murah juga sih. Sebentar, di sini agak susah ya nyarinya karena gue baru buka dari ini, gue agak bingung nih. Clev sih, Clev SSD Clev itu dan Clev M.2 Crash ya, Crash 25 Crash 7C 2720. Nah
ini udah, ini gue beli sekarang udah 890 coy, harganya murah banget. Waktu itu gue beli 900 sampai 1 juta ya. Ini kecepatan bacanya di sini dibilang 3400 MB kan. Nah, ini kan 532 ya, jauh ya. Nah, untuk tulisannya ini, tulisnya aja 2400, ini masih 500. Nah, ini kita coba nih untuk yang sini bener nggak nih. Kemarin gue belum nyobain sih, tapi gue cobain aja. Tapi ini sistem ya, apakah mempengaruhi kinerjanya nanti apa? Kita coba aja. Gaspol. Ini gue beli belum lama sih SSD ini, 3400 kan, sesuai ya, 3400 tuh untuk bacanya ya kan, lebih loh, dikasihnya lebih. Gila. Killer nggak tuh coy. Tapi jujur aja gue pertama masang ini terus dibandingkan tim L3 SSD lama gue itu SSD tim yang L3 dark itu, dark L3 ya masalah, itu 240 GB kan. Itu dulu gue beli 900.000 kalau nggak salah, itu mahal banget. Itu tahun berapa, udah lama banget SSD itu sebelum gue pakai itu cepat bagi gue ya, jauh lah dari harddisk ya kan. Dulu kan gue gunakan harddisk doang gitu. Tapi pas udah pakai SSD ini, wih cepet banget loh. Gue ngeload game aja udah cepet gitu. Jadi sebelum gue pakai si Cleve itu, gue pakai yang dark itulah. Tapi setelah gue pakai yang Cleve ini, harganya sama kurang lebih, tapi dapatnya lebih besar kapasitas sekarang ya, 512. Wow, fantastis gue bilang. Ngelotnya bentar doang. Jadi booting awal Windows itu cepat banget. Apalagi nih gue kan sekarang gunain satu CPU buat 2 user ya. Pakai aplikasi lagi gitu. Jadi bisa buat 2 user komputer gitu. Jadi nggak satu CPU satu CPU satu user gitu. Jadi satu CPU buat 2 user. Jadi gue gunain nih 2 layar di sini. 2 layar, 2 keyboard, 2 mouse, 2 speaker juga. Kalau untuk webcamnya gue gunain satu karena belum mampu lagi lah buat beli satu webcam lagi. Sebenarnya kalau misalkan punya satu webcam lagi enak, gue bisa mabar bareng bini gue kalau bini gue mau. Lumayan ya, udah lumayan nih rate-nya nih. Nah sekarang untuk preparing untuk tulisnya nih, kita lihat berapa nih, 2400 ya. Tadi kan rate-nya 2400 ya. Apa enggak nih dia nih 2400, ini 357. 370. Nggak mampu rate-nya, mungkin karena ke bantai sama sistem ya. Jadi begini, tuh benar, karena ke bantai dia sama sistem kayak nih, jadi cuma 370 rate-nya. Sayang banget. Coba misalkan nggak bermasalah sama sistem, mungkin bisa tembus 2400. Kayaknya gue butuh lagi nih. Nanti aja, nggak usah sekarang. Kapan? Nanti aja lah, punya duit baru. Sekarang mana duit? Duit nggak boleh diambur-amburin ya. Lagi banyak butuh sekarang loh. Ngerasa nggak sih kalau sekarang tuh pengeluaran itu harus benar-benar tekan banget. Ini link 2 TB nih, kita bisa lah beli yang 2 TB nanti. Ya bisa lah. Nanti ini harganya sekarang gila 3.200.000 untuk 2 teranya. Lah nafas harganya. Oh fantastik. Ini gue cari ya di toko-toko lain ya, di daerah Mangga 2 ini nggak ada yang jual selain dia doang. Kita lihat nih harga untuk 1 TB nya ini 1.680.000. Murah lah ya, murah.
dibandingkan beli yang 512 ya kan, 1.840.000 tadi, ini 1.600.000. Lumayan lah, ngumpulin duit dulu ya buat tetap penyimpan. Masih ada lagi nggak sih yang lebih bagus dari ini? Lab C720. Soalnya gue ngeliat nih yang ada lagi coy, 920. Kita lihat yang teranya berapa. Wush, 4 juta. Nggak sanggup, masih mahal. Tapi rate-nya 7.000, 2 kali lipat lebih dari ini. Bacanya aja, tulisnya aja udah 6.850. Lumayan kan? Cuman harganya lumayan fantastis. Oke lah, cukup sekian untuk unboxing dan review si SSD dari keluaran si Midas Force ya. Midas Force. Ya di sini sih rate-nya dia bilang sampai 550, rate tulisnya ini sampai 500. Tapi tadi berapa ya? Nggak sampai ya? Nggak sampai ya, sampai ya. Jadi menurut gue ini bolehlah kalau yang punya anggaran murah, anggaran yang agak rendah, beli ini yang 256 dapetnya ya 240 ya. Apa lagi? Tapi ini penggunanya berapa lamanya, masanya dia ini ya berapa lama, gue nggak tahu nih. Semoga kuat ya, semoga awet. Oke deh, cukup sekian videonya untuk unboxingnya si Midas Force ya. Di sini sih dia bilang garansinya 3 tahun nih kardusnya, 3 tahun ya. Dan ini review untuk baca tulisnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.